United Esports ini dari Dewa United pasti udah banget. Pokoknya ini kedua inilah ya. Baik. Ini dia game penutup untuk minggu pertama dan juga hari terakhir di minggu pertama antara Evo Icon melawan Dewa United Esports. Oke, kalau begitu untuk kali ini langsung aja kita saksikan bersama-sama. Ada Fenrir dengan lapu-lapunya. Esme sembunyi terlebih dahulu menunggu wave minion datang. Cho mencoba untuk mengambil satu purple buff-nya. Link masih aman untuk bisa mendapatkan purple buff. Roger sementara itu masih mengambil buff dengan aman, tapi kalau kita lihat dari gold lane-nya sekarang antara Pendragon dan juga Fenrir, di mana lapu-lapu melawan Elis. Di sini asalkan dari Fenrir punya minion itu udah enak banget sih. Sama-sama punya minion bakalan sama-sama bakal repot banget sih untuk ditumbangkan. Sementara kalau kita balik lagi ke XP lane dari seorang Crusher pelan-pelan meng-poking sedikit kepada arah Esmeralda dan Bajan juga Iris mengambil jungle-nya Altamis. Oke, salah jalan sepertinya Altamis. Awas ada dua orang di sana dan juga ada Kupa yang siap untuk menggigit seorang guguk dari seorang Roger. Ide seorang guguk bisa gitu ya. Kupa pun tadi langsung digigit aja. Sementara itu dari Chow-nya udah langsung bersembunyi dalam rumputan. Popoleng Kupanya, nah lo ketahuan kan langsung dijet kundo. Satu hit akhirnya masuk juga, perutnya mulai digebuk. Popoleng Kupanya kabur ke bagian belakang. Kupanya mulai menggigitin balik, ada payung dilemparkan. Sementara Jack Lee yang menggunakan Kadita melemparkan Senodity langsung ke bagian depan, tapi dia masih bisa bertahan untuk Kakuranya. Link masih melakukan farmingan di bagian atas. Sedikit lagi untuk junglernya akan berhasil diamankan. Yap, monster jungle-nya diambil. Awal yang masih kalem, awal yang masih tenang, belum banyak terjadi team fight dan juga belum banyak rotasi yang dilakukan bagi kedua belah tim. Sekarang masih nyari zona comfortnya dulu ya kan, dimana kalau ada celah langsung digas aja. Tapi kalau misalkan kita balik lagi ke gold lane di sini, Dewa dan Fenrir dan juga Pendragon juga bakalan lama kayaknya untuk sama-sama tumbang ya, karena yang satu nyedot minion, yang satu ngambil darah dari minion juga. Tapi sudah mulai ada inisiasi kepada Turtle. Kalau kita lihat di Turtle lane ada Five Force yang membuka vision sedikit demi sedikit. Iris lagi bersembunyi di belakang, ada Cho yang sepertinya masih belum punya Wave Dragon, cuman Link-nya tiba-tiba tinggal sedikit darahnya, hampir saja ditumbangkan. Esmeralda datang dengan volley Sarmung, diputar-putar, dijoget-joget, tapi masih belum punya momen. Dan Sia pun masih bisa selamat. Tapi di bagian tengah kita lihat aja payungnya tadi langsung dilemparkan. Fenrirnya mundur, Esmeralda di bagian bawah mulai dikeroyok. Ada fire missile dikeluarkan, sedikit lagi Evi tersisa, nggak bakal bertahan kan dia. Sementara itu first blood pun langsung diambil aja oleh Dewa United, di mana Esmeralda pun harus menghilang menjadi korban yang pertama. Baik, balik lagi ke mid lane dari Iris, sepertinya masih mencari positioningnya dulu yang enak ya, karena baru ada blue buff, red buff juga belum diambil, dan dari item juga sepertinya masih belum kuat-kuat banget melawan Roger, dimana kalau misalkan Roger terlalu snowball itu bakalan berbahaya banget kalau udah mengamankan Emerald Battle dan juga Windtalker. Sementara sama HT dari tadi juga open vision terus menerus, dan pindah lagi ke gold lane Crusher dan juga seorang White Force masih poking perlahan demi perlahan. Yap, nih dari 3 menit pertama nih Arashi apa yang udah terlihat dari mata seorang Arashi ini? Kelihatannya sih kayaknya Dewa tuh cari momentum ya, mainnya lebih agresif dari awal, dan seperti tadi di fight Turtle tadi mereka udah langsung cari cara buat shutdown Esmeralda, mengerti bahwa kalau kita bawa ke late game Esmeralda bakal jadi masalah banget buat tim Dewa gitu. Baik. Wih, di Link-nya buset cepet banget itu lengan tangannya. Kalau gue tuh ada berhenti-berhentinya tuh cuy. Wah. Berhenti dulu di titik. Iya, Habis itu cari dulu tangan gue mau kemana lagi. Jempol. Bingung mau kemana jatuhnya, bingung. Gak tahu tujuan kalau pakai Link. Linglung memang bener-bener linglung. Wah. Beda, mungkin Iris sebelum main udah minum fruity dulu ya Pak ya, untuk menyelamatkan tenaga. Sudah pasti, ya kan, Pak. supaya makin cepat lagi jempolnya. Sementara di mid lane masih guguk yang sudah evolve menjadi guguk besar, menggigit sama HT sedikit demi sedikit. Kadita juga satu bar langsung dari gigitan seorang Kupa di arah mid lane. Iya, itu Kadita baru aja punya kostum baru, udah langsung digigit-gigitin, langsung sobek-sobek sedikit di bagian punggungnya. Elis berhasil untuk mengamankan satu wave minion di bagian atas. Tidak hanya mengumpulkan stacknya, Turtle pun kali ini, tapi ternyata untuk Popeleng Kupanya harus menghilang dengan begitu cepatnya. White Frost ingin pergi kemana, dikejar dengan Last Insanity, akankah dia bisa bertahan? Kenapa? Tapi tidak untuk kali ini. Dengan Last Insanity langsung dikeluarkan oleh Xbox, langsung menghilang. Masih ada 2 orang yang berjaga di area dari Turtle-nya. Tapi Link ada di bagian tengah untuk lapu-lapu yang akan menjadi korban penusukan Divine Sword yang dimiliki oleh Link kali ini.
Iya betul banget, linknya masih Benjongnya tuh pelan-pelan aja karena masih belum ada yang backup juga dari tim EVOS, masih pada mundur semua. Sementara kalau kita dari Dewa sendiri udah mulai kelihatan nih rotasinya sudah mulai berangas dan juga gerangas, dan pindah lagi ke Turtle Lane. Altami sepertinya bisa mengamankan Turtle tanpa ada gangguan dari tim EVOS Icon. Yap, ini dia. Turtle-nya pun langsung berhasil diambil, tapi dibalaskan dengan satu outer turret yang ada di area atas. Berarti bisa dibilang agak sedikit berimbang nih kejadiannya. Itulah makanya mereka melepaskan, tapi mereka juga mendapatkan objektif yang berbeda. Popol surprise sudah mulai diinisiasikan, tapi ada dua Wave Dragon ke belakang ke arah Popol Kupa, tapi Jegli tidak mensupport begitu saja. Tiba-tiba Iris tiba-tiba datang mengeluarkan Tempest of Blade pada Samohate dan harus tumbang begitu saja dengan satu kali knock up dari Tempest of Blade seorang Irish. Yap, itu dia. Satu orang pun berhasil langsung diamankan, dicolok begitu aja. Tapi Y-Force dengan Esmeraldanya di awal game ini ataupun di awal dari pertandingan game ketiga ini belum menemukan permainan terbaiknya. Kenapa? Karena banyak sekali momen-momen di mana tadi dia terjebak di tengah-tengah pemain dari Dewa United di bagian atas. Flying Blood langsung dikeluarkan begitu aja. Blood O juga, tapi ternyata damage-nya terlalu sakit. Udah ada Lycan Punch juga, lalu ada Brave Fighter yang dikeluarkan. Buset, digeduk apa ya, digeduk segede itu juga agak sedikit puyeng. Tapi di Sword langsung lompat ke bagian bawah, melemparkan dua piring sekaligus, tapi nggak kena langsung ke arah Link. Sedikit lagi Edwin Teresa lapu-lapu, apakah dia bisa bertahan? Tapi ternyata tidak untuk kali ini. Berhasil untuk mendapatkan lapu-lapu. Untuk dari Rogernya pun berhasil mundur ke bagian belakang, berubah bertransform menjadi manusia serigala. Dia berhasil kabur. Wali sampai di bagian bawah, langsung aja melompatin ke arah Xbox-nya. Xbox masih bisa bertahan, masih bisa kabur karena ada satu gerobak yang melindungi dirinya dari tembakan Arco turret di arah outer turret bottom lane. Top lane dari Dewa juga pelan-pelan dipush sama seorang Iris dan juga Ando, tapi masih belum ada minion yang lanjut. Sementara dari bottom lane ini masih belum kelar-kelar juga ya pertarungan antara Xbox dan Esmeralda. Sama HT lagi siap-siap di mid lane. Apakah ada yang bisa ditendang? Tapi masih pada jauh dari tim EVOS Icon. Sementara Roger dan juga Xbox lagi team up di bottom lane. Pelan lebih perlahan, minion mulai di stack pelan-pelan. Ando di lain sisi bertemu dengan Fenrir. Tapi masih belum ada backupan, jadi pasti bakal mundur dulu dari Andonya karena mengingat dia hero melee. Cuman kalau dilihat dari Turtle udah mulai poking. Oh, tiba-tiba ada Wave Dragon lah, Sanity di pop up juga. Bajan hampir aja tumbang di belakang. Langsung disambut oleh Fenrir. Biar First Fighter dikeluarkan, langsung free. Tas. Oh my god, sakit banget itu. Tapi dari belakang tiba-tiba killing spree didapatkan oleh seorang Iris mengincar soalnya. Sementara dari lapu-lapu harus mundur perlahan demi perlahan. Jogetan dari seorang Esmeralda sudah mulai muncul. Tempest sudah dikeluarkan juga di belakang. Tapi masih nggak mau lebih dari tim EVOS Icon dan harus mundur terlebih dahulu. Yap, itu dia Rasi. Lewat fight yang udah terjadi, apa ya, ada misposisi apa gimana nih Rasi? Kayaknya emang inisiatifnya dari tim EVOS tuh apa ya, mereka cari kesempatan lebih cepat, dan sekalinya mereka lihat ada kesempatan, mereka bisa kapitalis loh. Kan mereka tadi mereka di engage sama Dewa, tapi mereka bisa mundur dan ngebait Dewa ke space yang kurang bagus, dan mereka langsung cari prioritas. Tapi 40 ini ada kejadian apa? Oh my god, sakit banget itu, harus ditumbangkan sepertinya dari seorang Bajan. Popol Kupa juga harus tumbang, sementara Iris berada di depan dari kaditanya seorang Jegli. Ini udah benar-benar pemberi serangan jantung yang sangat-sangat fatal ya, karena tiba-tiba menyelam ke bawah dan tiba-tiba pop up tanpa disadari sama tim EVOS Icon. Wah, itu di mana lagi kejadiannya, di mana Kadita berhasil untuk mendapatkan ke arah Kadita, dan Kaditanya mulai tertidur lemas aja, nggak ada gangguan lagi. Lapu-lapu menjadi sorotan utama. Flamethrower ataupun Blood O-nya langsung dikeluarkan, langsung disedot aja Brave Fighter, ditembak langsung dengan Flamethrower. Untungnya masih ada imun yang didapatkan, tapi sedikit lagi yang tersisa. Tempest of Blade masih bisa bertahan. Lapu-lapunya nggak lebih lama lagi nyawanya dibiarkan seperti itu dan langsung di take down aja oleh dua pemain dari EVOS Icon. Pelan-pelan dari Dewa United udah mulai mendapatkan temponya, di mana minion sudah mulai connect. Crusher Immortality seperti harus pecah dengan bantuan dari seorang Pendragon juga, di mana sekarang Jegli juga masih mencoba untuk cari positioning yang tepat untuk mengeluarkan ombak-ombak cinta dari seorang Kadita.
Ya, ini dia nih teman-teman semua. Ini udah ada pergerakan juga. Hehe, Flying Blood-nya berpindah langsung aja masuk ke dalam rumput yang berbeda berdua dengan Esmeralda. Ada Popol Kupa di belakangnya juga. Ini Kagura masih santai di area tengah. Linknya mengambil dulu karena Purple Buff. Belum ada initiate lagi. Cownya udah mulai terlihat. Purple Buff udah akan langsung berhasil diambil. Kemanakah arah perginya Link? Karena sekarang Alice lah yang akan menjadi opener. Yap, dia langsung aja dengan Flame Ball langsung berpindah ke bagian depan. Cownya akan segera diambil bersamaan. We have Dragon. Linknya masih didapatkan, tapi ya Tempest of Blade langsung dikeluarkan guna untuk menyelamatkan dirinya dan juga mendapatkan poin ketambah bersama dengan Killing Spree. Mungkin itu akan menambah darahnya juga. Tapi di bagian tengah hanya Chow seorang diri yang harus menjadi korban. Semua HT pun harus dikirimkan lagi menuju ke base-nya. Force masih membuka vision terlebih dahulu. Takutnya tadi masih ada yang ngumpet-ngumpet. Altabis ketemu dari seorang Iris, tapi Iris masih bisa finish voice untuk lari ke belakang. Padahal tadi timingnya udah pas banget loh dari seorang Iris, sudah tertangkap begitu saja. Tapi ada Guguk yang mulai menggigit seorang mesin, tapi masih belum terlalu berasa damage-nya. Sementara Jackly harus mundur perlahan demi perlahan, mengingat dari tim Dewa lagi terpecah belah. Yap. Nih, apa yang harus dilakukan oleh Dewa United nih Arasi kalau udah masuk menit ke 10 nih Arasi? Kayaknya harus cari fight yang lebih engage, lebih Tak dulu Dragon dilakukan di sana, dan Iris pun mendapatkan backline dengan sangat baik. Di sana Tempest of Blade dinyalakan untuk mengejar seorang Roger, tapi sendirian di depan. Harus ada backup dari belakang. Wyvern sudah mulai maju untuk membackup, tapi sayang sekali untuk Iris harus mundur terlebih dahulu. Dan Samo HT sepertinya masih punya mata jeli kepada Iris, tapi Wyvern, ayo kejar-kejar terus. Ini main kucing dan tikus ini. Kejar-kejaran, tendangan di belakang. Ando menutup di jalan dari seorang Samo HT masuk ke dalam base. Ini ngapain, harus dikol-kol sedikit dan akhirnya ditumbangkan di tangan seorang Iris. Langsung ketemu, salah masuk pekarar rumah, langsung ketemu dengan tuan rumahnya, dicolok Pak, dikembalikan lagi ke rumahnya. Ini dia Lord udah mulai dicolek-colek sih harusnya, tapi ternyata udah ada lapu-lapu. Brave Fighter langsung dikeluarkan. Tempest of Blade juga kali ini, tapi nggak kena siapa-siapa. Lapu-lapu yang berhasil mundur. Popol Kupa mencoba untuk langsung memberikan pushnya juga. Kupanya mulai ngikitin punggung, flame shot ditembakkan, Kaditanya masih bisa bertahan. Ada payung juga, Xbox di bagian tengah dengan Piraga armor yang masih penuh. Sementara itu dari Lordnya udah langsung dilemparin ataupun diganggu lagi oleh Fenrir, tapi Link masih terfokus untuk bisa mendapatkan Lord tersebut. Baik, Wyvern sudah ngebuka vision dengan mudah, dan kalau kita lihat ada Samo HT yang berhasil menelang seorang Bajan di depan sana. Kupa harus berhasil. Oh tidak, Kupanya tidak berhasil untuk melindungi Popol. Sementara Alice di depan langsung belata begitu saja, menyedot darah demi darah yang dimiliki sama Altamis. Dikejar terus dari seorang Iris, masih dikejar oleh Fencer. Tersisa tinggal seorang Jackly dengan air panasnya, tapi harus dimundurkan terlebih dahulu. Sementara dari Samo HT masih bandel, masih mau di darah Lord, mencari opening. Apakah bisa sebenarnya kita ambil Lord sekarang? Karena lihat dari Iris pun sepertinya retributionnya lagi cooldown, dan ini sangat berbahaya sekali kalau sampai Samo HT mengambil Lord yang ada. Sayang sekali, tapi berhasil diamankan loh. Masih berhasil diamankan oleh Evos, malah harus mengorbankan Samo HT. Bagaimana Rasi? Ya, di sini Jackly sekarang udah punya combo Cloak of Destiny sama Lightning Transcend, jadi burst-nya bakal lebih sakit. Dan member-member lain dari sono di Samo HT, Altamis dan Crusher juga sudah punya cukup item yang bikin mereka agak tanky. Tapi masalahnya di fight-fight ini, Evos tuh fight-nya dibikin berantakan, jadi mereka tuh nggak pernah dapat combo yang mereka inginkan loh. Jadi susah banget buat mereka tuh dapat team fight yang kita bayangkan gitu, yang 5-5. Pasti kayak disebar-sebar sebisa mungkin, dan mereka dipisah-pisah gitu. Di sisi lain, Bajan dari tim Evos pun punya Lightning Transcend, jadi bisa pick off dengan lebih bagus. Dan Alice-nya udah punya Winter Transcend, itu bakal jadi faktor besar banget di fight yang berikutnya. Oke, ini dia di bagian tengah masih ada inner turret, tapi Lord udah bergerak di bagian atas. Harusnya mereka bisa mendapatkan satu inverter turret ya. Ini dia udah ngangkat ketek, siap untuk langsung menabrak, memberikan damage langsung. Sementara itu udah ada Way of Dragon tadi, udah ada Kagura juga yang langsung menjadi korban. Belum ada inverter turret yang tumbang, namun untuk sekarang jauhnya Samo HT pun udah langsung pegang nyawa. Wave-nya dikeluarkan, baik banget. Apapun yang dilakukan, oke. Pemain dari Dewa United triple kill berhasil didapatkan Joji.
momen yang sangat bagus banget di mana ada Rough Wave dan juga ada Last Insanity dari seorang Crusher dan juga Jack Lee yang membuat burst damage yang sangat-sangat total dan sangat-sangat besar yang diberikan kepada tim EVOS Icon. Sementara dari Irish harus pulang dulu ngambil buff yang ada karena mengingat Link tanpa buff itu seperti aku tanpa kamu menurut Bang KB. Sementara dari mid lane yang masih disisir pelan-pelan sama seorang Y-Force ini juga sepertinya sudah mulai tebal dari masalah shieldnya sudah mulai kuat juga untuk tim fight seperti kata Pak Pulung bilang, dan ini dia replaynya. Silakan Arashi. Nah, ini di fight ini kita lihat EVOS tuh sengaja menyebarkan member dari tim Dewa dan mereka langsung dive ke belakang dan Altamis di fokus 3 orang dan Jess bisa mungkin kabur tapi sayang sekali masih di dive terus, dan Pendragon dengan Alice berani masuk all the way ke belakang backline, dan emang EVOS seperti kita prediksi mainnya tuh agresif banget, langsung dive ke belakang, dan kalau mereka bisa nyampe ke backline damage dealer di tim Dewa, mereka bisa menang fightnya tanpa masalah. Oke, ini dia setup di bagian tengah pun kayaknya udah akan berlangsung sesaat lagi nih ya. Cuman pergerakan dari Irishnya di bagian atas lagi dan lagi dia langsung mengarah ke Lapu-Lapu. Lapu-Lapu bukan sosok yang crispy, tapi dia tebel banget loh. Butuh waktu untuk bisa mendapatkan Lapu-Lapu. Iya benar banget, kalau misalkan Lapu-Lapu tumbang pun kayaknya juga bakalan susah banget untuk tumbangin, apalagi mengingat dia punya life steal sangat besar. Sama WHT digigit begitu saja, tapi masih belum ada inisiasi ataupun The Way of the Dragon yang dipop up dari seorang Sama WHT. Sementara Sama WHT juga masih jalan pelan-pelan, masih open vision banget. Dari tadi bandel banget sih dari Sama WHT ini. Buka vision, buka push pelan-pelan, mengingat dia juga punya The Way of the Dragon kali ya, membuat dia bisa gampang banget untuk menghindari serangan dari musuh seperti Rough Wave. Ya masih dia pop up pelan-pelan, masih mencari positioning dari kedua belah tim, masih mencari momentum. Sementara balik lagi sama HT yang paling depan, Altamis lagi mencoba untuk mengambil buff yang ada. Yap. Ini purple buff-nya pun udah langsung diambil lagi. Ada, coba lihat dari minimapnya, 3 orang setup bersamaan loh. Mereka tadi mencoba untuk berdekatan, menunggu siapapun yang lewat di area tersebut. Sekarang mulai melebar lagi dari formasinya. Itu untuk membuat perimeter agar Link-nya bisa mendapatkan purple buff tanpa adanya gangguan loh. Mereka membuat sebuah pagar, Popoleng Kupa, lalu ada Kagura dari bawah. Ini bisa aja di saat mereka nanti berkumpul bersama-sama, Yin yang lihat atau Yin yang overturn yang dimiliki oleh Kagura. Buset deh, itu sekali nabrak, apalagi orang rame banget. Ngebars itu mah damage-nya Pak. Ngebers banget damage-nya jelas banget dong pasti ya. Tapi kalau dilihat gimana ya, masih ini adalah momen tenang sebelum badai yang akan terjadi antara Second dan juga Dewa United Esport. Tapi ada sedikit inisiasi kepada Samo HT di sana, tapi belum terjadi apa-apa karena belum banyak juga backupan dari Dewa United maupun dari EVOS Icon. Gimana Arashi ngeliat posisi sekarang? Ya sekarang Dewa terpaksa mainnya lebih defensif ya, karena EVOS tuh punya pressure yang besar banget, dan kalau mereka sembarangan jalan ada Irish yang 706, dan itu kalau mereka off position dikit aja bisa langsung di burst, dan mungkin nggak bakal banyak counterplay kalau dia bisa nyampe ke atas Altamis atau Jack Lee, yakni damage terutama dari tim Dewa. Di sini mereka bisa mungkin coba taruh Crusher dan Sandy di depan, tapi masalahnya tuh bisa nggak mereka berhentiin EVOS dari ngedive ke backline mereka. Oke. Kalau dilihat tadi Lordnya juga tidak di full inisiasikan ya sama tim EVOS Icon, mengingat dari Dewa juga lagi pada bersembunyi pelan-pelan. Antara dari Lapu-Lapu, Roger dan juga Kadita masih nge-clear wave minion begitu saja. Lord sudah mulai terbuka pelan-pelan, tapi dari kedua belah tim memang masih pada ragu-ragu nih kayaknya nih untuk maju, karena mengingat ini juga game terakhir untuk hari ini dan minggu ini juga. Jadi mungkin banyak banget yang dipertaruhkan di game kali ini. Yap. Wave Dragon tadi udah dikeluarkan sepertinya, dan itu akan menjadi informasi yang baik. Hanya saja ada Purify yang dikeluarkan oleh Esmeralda. Berarti untuk beberapa saat ke depan tidak ada Wave of Dragon lagi. Lu lihat, langsung semua inisiat bergerak ke arah Lordnya. Mereka hanya mencoba untuk men-trigger ultimate dari player Dewa United itu dikeluarkan, dan bener aja cowoknya tadi. Tapi Lordnya udah mulai dicolek dan juga mulai diriset untuk saat ini. Enggak, masih dipertahankan oleh Iris. Ada Lapu-Lapu dengan Brave Fighter, dia lompat ke dalam kerumunan. Esmeralda yang masih menari-nari aja dengan satu Stardust yang dimiliki. Di bagian tengah, Rovef-nya meledak, tapi tidak ada damage yang berhasil dihantarkan menuju masuk ke dalam player EVOS Icon. Hanya saja Last Insanity-nya langsung meledak dan juga mendapatkan Karaling, namun dibalaskan juga. 2 player dari Dewa United pun harus dihilangkan. Pendragon sangat-sangat sakit sekali depannya, tapi ada Duel Dragon dari Samo HT tetap ditempel terus, kawal terus. Y-Force dan juga Ando masih ada flicker untuk flick out kan diri mereka dari seorang Samo HT, dari seorang Ando dan juga
EVOS tapi langsung di overturn dan sepertinya harus ada tumbang dari seorang Samoa T3 tumbang dari Dewa dan 1 tumbang dari EVOS Icon yang membuat ini posisi yang sangat tidak menguntungkan untuk Dewa dan harus lebih berhati-hati lagi dalam gameplaynya mengingat sekarang sudah mulai masuk ke menit 20 dan kalau misalkan menit 20 respawn itu bisa sambil bikin kopi, bikin teh atau minum fruity mungkin. Benar. Ini dia replaynya Razi. Ya. Dan di fight ini kita lihat Iris langsung ngedive belakang ke Jack Lee tapi gagal dan di burst oleh Last Insanity dari Crusher dan di sini Altamis pun masih terfokus tapi sayangnya. Jadi biarpun mereka dapat satu shutdown mayoritas dari member mereka tuh akhirnya di take down oleh EVOS. Jadi dapat shutdown lumayan tapi sayang sekali emang harganya agak mahal. Flying Lord, tapi Lordnya udah berhasil langsung diamankan begitu aja. Mereka semua coba lihat bergerak mundur teratur bang, mundur ya tuh. Oke, item Arashi, item. Nah sekarang sama hati sudah mengantongi Dominance Ice jadi akan membantu dengan healing dari Pendragon di alis itu kita bilang tadi di fight sebelumnya tuh dia emang sakit banget dan jadi masalah gitu karena dia emang susah di handle. Di sisi lain Kadita udah punya Divine Glaive dan dia juga punya Winter Truncheon jadi bisa lebih ada efek playmaking loh. Dan biarpun mereka bilang mereka tuh susah kayak mereka kan memang mengandalkan punya frontline yang bagus dan T-Fight yang rapi. Jadi Xbox sekarang dan Lapu-Lapu sudah punya Burst of Breastplate, punya Oracle, punya Antivirus juga di Lapu-Lapu. Jadi mereka bisa jadi frontline yang tahan dulu Arashi, tahan dulu karena sepertinya ada war yang bakal terjadi di mid lane sekarang. Altamis harus mundur terlebih dahulu karena darahnya tinggal setengah sementara Fenrir mengeluarkan Blade Spider sangat percuma sekali karena tidak ada target yang terkena. Sementara dari seorang Pendragon di depan, Elis langsung melakukan blood out begitu saja ada tendangan ke belakang di arah Cho tapi langsung dibalas lagi sudah Tempest of Blade dari seorang Iris dan langsung dipus begitu saja. Fenrir yang setengah darahnya Crusher masih punya Last Insanity di depan, masih bisa memutar-mutar, masih bisa ngeber ke arah depan tapi masih belum berani karena belum ada stack yang berkumpul juga. Sementara Lordnya harus ditumbangkan tapi Kagura langsung menumbangkan seorang Fenrir Pak Bulung. Itu dia Rogernya berhasil masuk ke dalam dari base-nya lagi. Sementara Lord sedikit lagi yang tersisa, pertempuran masih berlanjut. Cowoknya pun udah berhasil dilumbangkan. Sementara Lord juga udah gak kuat lagi menahan damage yang dikeluarkan. Rogernya baru aja maju ke bagian depan tapi dia harus meregang nyawa juga. Linknya masih bisa kabur. Rockwaves dikeluarkan juga. Pestaretnya terbuka dengan lebar tapi belum ada satu wave. Namun untuk kali ini Xbox-nya bisakah dia belum melakukan sesuatu untuk Dewa United. Dan sekarang Last Insanity pun tidak sempat meledak. Kemenangan hadir untuk EVOS Icon 2-1. What a play, what a play, what a play, what a play, what a play.